Shalom pendengar setia Mispa Ministry. Gimana kabar saudaraku terkasih? Pastilah damai sejahtera, kesehatan dan kemakmuran dalam Tuhan Yesus menyertai Anda semua. Bertemu kembali dengan saya Bapak Wahyu dari Surabaya. Mari kita merendahkan diri dalam doa. Malam ini kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih buat kasih karunia-Mu, Bapa yang di sorga, buat pemeliharaanmu sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk kami. Berikan pewahyuanmu malam ini. Kami mau mendalami firman-Mu supaya hidup kami sejalan dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Malam ini kita mau mengintrospeksi akan kekuatan iman dalam diri kita. Apalagi kita baru memperingati Paskah yang merupakan puncak kasih karunia Bapa dengan diberikan kepada kita penggenapan penebusan dosa buat kita manusia. Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu beroleh dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari." Saudaraku terkasih, iman kita teruji bukan saat kita tenang atau nyaman, tetapi saat kita menghadapi masalah dan pergumulan. Ada dua hal yang bisa menggoncang keimanan kita. Yang pertama, dari sisi eksternal, adanya orang-orang percaya yang murtad keluar dari iman, keselamatan, kasih karunia. Beberapa orang percaya terpengaruh dan imannya tergoncang saat mereka mendengar kemurtatan terjadi pada diri orang percaya, apalagi jika orang-orang tersebut adalah public figure. Yang kedua, dari sisi internal adanya kesengsaraan dalam menjalani kehidupan, seperti hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dibuli, dicaci maki, disisihkan, tidak punya teman dalam pergaulan, atau karena kesulitan mendapatkan pasangan hidup, dan lain-lain. Saudara terkasih, malam ini saya ingatkan buat kita bahwa pentingnya kita menjaga iman yang kuat dalam kerohanian kita. Dan seharusnya sebagai pribadi yang sudah dipilih masuk dalam karya keselamatan, kita mampu menjaga iman yang terjaga tetap kuat. Sebab kenapa? Karena ada dasar yang kuat yang kita miliki, yaitu yang pertama, kesengsaraan baik internal dan eksternal itu sifatnya sementara dan bisa berubah seturut rencana Tuhan. Mazmur 90 ayat 10 berkata, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Artinya ada batas kesengsaraanmu yang perlu kita pertahankan cuma 70 sampai 80 tahun. Setelah itu selesai. Jadi ada masa di mana ujian iman itu pasti selesai dalam kehidupan kita, tidak untuk selamanya. Yang kedua, kesengsaraan saat ini adalah kesengsaraan yang sementara. Dan kesengsaraan yang sesungguhnya adalah saat kita ditolak di hadapan pengadilan Kristus kelak. Sebab saat ditolak dan tidak dikenal Tuhan Yesus, maka kesengsaraan kekal tanpa batas akan dihadapi setiap orang. 2 Korintus 5 ayat 10,
Sebab kita harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dari renungan kita malam ini, ayo kita tetap kuatkan iman kita, baik atau tidak baik kondisi saat kita ini. Yakinlah ada upah besar yang tidak sebanding dengan kesengsaraan kita saat di dunia yang sementara ini. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan saat ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.